Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi ke channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang mudik dan sejarahnya di Indonesia. Mudik biasanya berhubungan dengan Lebaran. Sangat banyak orang-orang tahan lama tidak mudik, akan tetapi jika Lebaran tidak mudik, hati mereka akan sedih sesedih-sedihnya. Mungkin pernah di antara kita tidak mudik Lebaran karena ada COVID-19. Sangat sedih dan bersabar ya kawan. Sebelum kita lanjut sejarah mudik, saya akan memperlihatkan kebiasaan masyarakat Indonesia pada saat Lebaran. 1. Bayar zakat fitrah di Idul Fitri dan menyembelih hewan korban pada saat Hari Raya Idul Adha. Bayar zakat fitrah adalah kewajiban semua muslim dimanapun mereka berada. Tujuannya untuk berbagi kepada orang yang membutuhkan, agar Lebaran lebih bermakna dan sempurna. Sedangkan menyembelih hewan kurban hanya dilakukan bagi orang-orang yang mampu. Banyak yang kaya, tetapi hatinya tidak mampu, sehingga ia enggan untuk berkorban. 2. Shopping. Shopping biasanya sebelum mudik ke kampung, kita perantau selalu shopping dulu untuk membeli oleh-oleh, dibawa ke kampung untuk diberikan kepada kedua orang tua kita atau keponakan kita dan bahkan saudara kita lainnya. 3. Mudik. Waktu mudik ini sangat ditunggu-tunggu. Biasanya dilakukan dengan kendaraan darat, laut maupun udara. Semua kita lakukan demi bisa mudik apapun rintangannya. 4. Setelah dan sebelum kita merayakan Lebaran, banyak juga di antara kita berziarah ke makam keluarga kita sebagai tanda peduli kita walaupun mereka telah tiada. 5. Setelah kita pulang sholat hari raya, saat kumpul-kumpul dengan sanak saudara, yang tidak ketinggalan dengan ketupat, makanan yang enak membuat kita makan bertambah-tambah. Diselingi dengan berbagi uang baru untuk keponakan yang sangat indah dan menyenangkan. 6. Berkumpul atau mengunjungi kerabat, bahkan bisa juga dengan teman lama untuk bernostalgia di kampung halaman. Hal ini sangat menyenangkan dan sangat dirindukan. Begitu indah hal-hal yang sangat kita rindukan di waktu Lebaran. Semoga hal ini bisa berlanjut untuk selamanya, walaupun pernah tertunda di Lebaran Idul Fitri 2020 silam. Setelah kita berbagi kerinduan dengan Lebaran, selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah mudik. Asal kata mudik. Mudik berasal dari bahasa Jawa, yaitu mulih disi, yang artinya pulang dulu atau pulang sebentar saja dari perantauan. Akan tetapi waktu itu masyarakat Betawi menyebut orang-orang Jawa yang hendak pulang ke kampung halamannya dengan istilah udik. Kemudian yang akhirnya secara bahasa terjadi penyempurnaan kata udik menjadi mudik, yang artinya pulang kampung dari perantauan untuk menjenguk kedua orang tua, saudara, atau kerabat kita. Awal mula mudik terjadi pada kerajaan Majapahit dan Mataram Islam. Ketika itu, kekuasaan Majapahit sampai ke Sri Lanka dan semenanjung Malaya. Suatu ketika, para pejabat yang di daerah tersebut balik atau mudik menghadap raja dan mengunjungi kampung halamannya. Hal ini dikaitkan dengan istilah mudik. Akan tetapi, istilah mudik tersebut terkenal pada tahun 1070-an. Ketika itu, Jakarta menjadi ibu kota yang sangat berkembang dengan pesat di Indonesia, dengan sistem pemerintahan yang sentral di sana, sehingga Jakarta menjadi kota yang sangat maju dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Pada masa itu juga, lebih dari 80% perantau datang ke Jakarta untuk mencari pekerjaan di sana. Mereka mendapatkan pekerjaan
dan mendapat libur kerja yang panjang di hari Lebaran tiba. Momen ini dimanfaatkan untuk pulang kampung beramai-ramai di waktu Lebaran, sehingga tradisi mudik ini terjadi hingga sampai saat ini dan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang mudik. Dan terima kasih sudah menonton dan di-subscribe agar channel ini bisa melanjutkan cita-citanya untuk menghadirkan sejarah-sejarah lainnya, khususnya di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.